Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi kedua, bab 1 tentang teks berita. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan salah satu contoh berita di media koran. Kalau kita amati, berita tersebut memiliki bagian-bagian yang tentu belum kita ketahui. Apa saja bagian-bagiannya? Bagian-bagian dalam berita biasa disebut dengan struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan ekor. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Kepala biasanya berisi informasi penting 5W1H atau adik Simba. Tubuh berisi informasi penting pendukung, sedangkan ekor berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Dalam sehari, pasien COVID-19 yang sembuh naik drastis 1027 orang. Anak-anak, coba perhatikan. Kalimat yang baru saja saya baca merupakan salah satu contoh judul berita. Judul berita biasanya ada di atas sendiri dan ditulis tebal. Biasanya, judul berita dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca. Mari baca teks berikut dengan cermat. Jawapos.com. Dalam 24 jam terakhir, Minggu 28/6, jumlah pasien positif COVID-19 yang sembuh bertambah drastis sebanyak 1027, sehingga totalnya sudah 22.939 pasien dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona. Hasil ini didapat ketika pasien sudah 2 kali dinyatakan negatif berdasarkan tes swab spesimennya. Namun, angka kasus baru positif COVID-19 juga masih bertambah. Dari 17.230 didapatkan hasil positif sebanyak 1.198 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 54.010 kasus positif COVID-19. Mari pahami bersama. Penambahan kasus menggambarkan disiplin kepatuhan masih belum dilaksanakan dengan baik. Masih ada orang sakit yang terkonfirmasi positif tak melakukan isolasi diri dengan baik. Masih ada kontak tracing dari pasien yang dirawat belum diperiksa labnya, belum diisolasi dengan baik. Juga masih banyak orang yang belum pakai masker, kata juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yunianto, Minggu 28/6. Nah, anak-anak, paragraf yang baru saja saya baca disebut kepala berita atau head. Kenapa disebut kepala berita? Karena di dalam paragraf tersebut mengandung informasi apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Data pasien sembuh paling banyak disumbang oleh Provinsi Papua. Dalam 24 jam terakhir, ada 335 pasien sembuh di Papua. Sementara itu, ada 9 provinsi melaporkan tanpa kasus. Beberapa kasus sembuh signifikan yakni Papua. Ada tambahan 26 kasus baru dan 335 sembuh. Jelas Yurianto. Sedangkan provinsi lain dengan sebaran pasien sembuh lebih banyak dibanding kasus positif, diantaranya Maluku, Banten, Riau, Kalimantan Barat, dan Lampung. Sementara itu, kasus kematian bertambah 34 jiwa dan totalnya menjadi 2.755 kasus kematian. Jumlah pasien dalam pengawasan PDP 14.712 dan orang dalam pemantauan ODP 47.658 orang.
Anak-anak, paragraf yang baru saya baca disebut dengan tubuh berita. Kenapa disebut dengan tubuh berita? Karena di sini masih ada informasi penting tambahan, yaitu jawaban dari di mana. Sebaran kasus positif tertinggi berada di 5 provinsi, yaitu Jawa Timur 330 kasus baru dan 101 sembuh, Sulawesi Selatan 192 kasus baru dan 60 sembuh, Jawa Tengah 188 kasus baru dan 14 sembuh, DKI Jakarta 125 kasus baru dan 255 sembuh, Kalimantan Selatan 73 kasus baru dan 80 sembuh. Anak-anak, paragraf yang baru saya baca disebut dengan ekor berita karena di dalam paragraf ini hanya berisi informasi tambahan yang kurang penting yang walaupun dihilangkan dia tidak akan mempengaruhi isi berita. Nah, setelah materi ini akan ada tugas untuk menganalisis 5W1H dan juga struktur berita. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.